Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 2. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Dohwa sudah tak bernyawa setelah melahirkan anaknya. Dengan emosi, Changang membawa anak itu dan menjengkel pintu energinya. Dia sudah bertukar guru sebanyak 12 kali, dan akhirnya ia menemukannya. Dengan tangan memegang sebuah pisau, Mudok menanyakan apa kelebihan yang ia miliki sampai tuan mudanya memanggil dirinya guru. Ternyata, di mata Mudok terdapat bekas biru cahaya pemindahan jiwa. Karena terkejut, Mudok pun melayangkan pisau ke arah Jangguk. Dan karena Yul datang, mereka pun berakting seperti biasa. 그 장 누구야? 내 수발 드는 시종 무덕이. 무덕아, 괜찮으냐? 괜찮아요, 도련님. Naksu mengingat masa lalunya saat Yul menanyakan keadaannya. Dan Danggu juga mengatakan kalau kondisi di luar kacau ditambah dengan jasa Naksu yang menghilang. Paman Park melihat ke arah di mana penyusup itu kabur, menduga kalau ada pengkhianat di dalam Songrim. Mereka membicarakan perihal pemindah jiwa, dan tak mungkin kalau itu Mudok, karena tak ada pembunuh bayangan yang berwajah mengemaskan sepertinya. 이렇게 귀엽게 생긴 살 수가 어딨어? Tiba-tiba ada utusan yang meminta mereka untuk bertemu dengan Tuan Hyo. Begitu mereka pergi, Jangguk langsung menyebut nama Naksu, yang dibenarkan oleh wanita itu. Jangguk menginginkan agar Naksu mau membantunya. Paman Park berniat menemui keluarga Jin untuk meminta bantuan anjing Sapsali agar mengetahui siapa penyusup itu. Jangguk mengancam kalau ia tak akan bisa keluar dari Songrim. Mudok yang keras kepala membuat Jangguk mengambil keputusan untuk menutup pintu rahasia itu. 내가 돕지 않으면 너 여기서 무사히 못 나가. 그래? 그럼 들키지 않게 너를 죽여야겠네. 우리 둘은 함께 갇힌다. Mudok tak mampu berbuat banyak apalagi ia sudah tidak seperti dulu lagi. Saat melangkah menuju ke Jangguk, lantai runtuh yang membuat mereka berdebat. 야, 너 얼굴이 어디로 오는 거야, 야? 나 일부러 그런 거 아니야, 진짜로. Mereka diminta untuk ke aula karena perintah dari Paman Park. Saat di aula, putri keluarga Jin datang membawa arwah anjing Sapsali. Begitu anjing itu dilepaskan, anjing itu mengintai satu persatu yang ada di sana. Di saat Jangguk sudah waspada, ternyata anjing itu malah melompat ke salah satu pengawal hingga terjadilah pertarungan, dan Yul menghabisinya. Paman Park berterima kasih kepada Choyeon. Tuan Hyo senang melihat penyihir 4 musim berkumpul seperti dulu lagi. Danggu menjawab bahwa dulu mereka sering seperti ini, namun tidak sekarang karena gagalnya Jangguk menikah dengan Choyeon. Hingga Yul mempersilahkan mereka untuk minum teh bersama. Jangguk yang tengah berbicara dengan Mudok, dari arah belakang anjing Sapsali datang. Jangguk meminta untuk Mudok berlari dan dia akan menyelamatkan wanita itu. Saat Mudok terjatuh dan hampir diterkam anjing Sapsali, Jangguk memecahkan tempat anjing Sapsali itu. Paman Park terkejut dengan apa yang Jangguk lakukan, dan ia meminta untuk mereka berbicara. Mudok melihat itu membatin kalau Jangguk melakukan itu untuk menyelamatkannya, sedangkan Jangguk tengah dihukum atas perbuatannya itu. Tetapi Jangguk malah terlihat santai dengan alasan ia penasaran dengan benda itu hingga jatuh karena tangannya yang licin. Dan para pengawal Paman Park juga mengatakan kalau ruangan rahasia rusak karena ulah Jangguk, hingga ia mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. 반성하거라. Mudok datang membawa minuman dan mengatakan kalau ia akan pergi, dan kalau mereka berjumpa lagi, ia akan membiarkan Jangguk selamat. Kim Dojo datang mengatakan kalau ia telah menyelesaikan permasalahan dengan keluarga Jin, dan sudah meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Di rumah bordil, Juwol menyerahkan benda yang diminta oleh Mudok, dan Mudok menyerahkan lencana Songrim.
Hal itu dilihat oleh seorang wanita. Jangguk yang tengah makan mengingat kembali saat Mudok meminta pedang Naksu agar tenaganya kembali. Dan tiba-tiba Kim Do-ju datang mengatakan kalau komplotan Naksu telah ditangkap oleh Jinmu. Di dalam istana, kedua penyihir itu tak setuju dengan keputusan mengangkat Jinmu sebagai Guanzhou, dan posisi itu adalah milik Janggang. Bahkan Nyonya Jim mengatakan kalau yang sliding Naksu adalah Songrim, dan Jinmu memperkeruh suasana dengan sliding seluruh komplotan itu tanpa bisa mereka menanyakan informasi apa-apa. Mendengar itu, Jinmu mengatakan kalau ia bersedia membakar jasad Naksu, dan untuk pedangnya, ia akan simpan. Mudok meletakkan gambar lencana dan kemudian menyalakan kembang api, sedangkan ada seseorang yang melihat itu dan tahu asal kembang api itu, yaitu Dah Yangguk. Di Cambuk Wan, Jangguk datang untuk mengambil pedang Naksu, walaupun ia tak dapat menghunus pedang itu karena mengandung sihir. Itu hanya saat ini, dan pergi setelah membuat Jinmu marah. 겁나십니까? 뽑을까봐? 걱정 마십시오. 아직은 못 뽑습니다. 아직은. Tak lama kemudian pengawal Jinmu datang memberitahu perihal petasan yang ia lihat, dan yakin hal itu berasal dari lembah di tempat Naksu tinggal dulu. Di sebuah tempat, tangan kanan Jinmu datang untuk berpura-pura membeli lencana, dan ternyata lencana itu telah dicuri oleh seorang wanita. Dan mereka langsung mensliding wanita tersebut. Sedangkan Mudok akhirnya tahu kalau Danju yang ia anggap baik telah membuangnya, dan mereka berpapasan saat pasukan itu keluar dari kedai tersebut. 단주가 나를 잘라냈구나. Di hadapan semua orang, tubuh Naksu dibakar. Yul mengingat kembali apakah benar gadis itu adalah gadis di masa lalunya. Sedangkan Mudok melihat itu mengingat masa lalunya. Seseorang datang membantunya kala itu. Jangguk datang mengatakan kalau dia sudah menemukan pedang Naksu. 칼을 찾았다. Pedang yang semula bergerak tiba-tiba menghempaskan tubuh Mudok, dan wanita itu tak mampu menghunuskan pedang tersebut. Dan Jangguk mengatakan kalau mereka berdua sama-sama tak berguna. Mudok mengalami hal ini ingin menghadap ilahi daripada hidup tak berguna. Di tepi danau tempat makam peminahan jiwa, ia bertekad untuk mengakhiri hidupnya, dan ia pun memilih untuk terjun ke danau itu. Mudok yang telah jatuh hampir ke dasar danau, seperti memiliki kekuatan hingga ia mampu menghunuskan pedang. Jangguk berusaha untuk mencari Mudok. Melihat wanita itu yang telah berhasil menghunuskan pedang kemudian jatuh pingsan. Di Sejuk-won, Jangguk mengobati Mudok, dan begitu Mudok melihat pedang, ia kembali mencoba menghunuskannya, namun gagal. Ia yakin kalau ilmunya akan kembali kalau ia menemukan seorang guru yang ilmunya lebih tinggi. Jangguk memotong ucapan Mudok kalau tak ada yang mau, karena Mudok adalah Naksu. Di gazebo, Jangguk datang dan langsung meminum teh yang ada di meja. Mudok menyampaikan kalau dia akan melakukan apapun dan mempertaruhkan Jangguk. Kalau kali ini dia berhasil, maka ia akan bersedia menjadi guru Jangguk. Di tengah Jangguk sekarat, Paman Pat dan Tuan Hyo datang. Untuk menyelamatkan Jangguk, mereka harus membukakan pintu energi. Karena tak ada pilihan lain, Tuan Hyo pun terpaksa membuka pintu energi Jangguk. Sedangkan Mudok yang sudah tak berdaya hanya tersenyum saat mendengar kabar itu. Jangguk yang telah tahu apa yang telah terjadi dengannya karena ulah Mudok akhirnya mencari wanita itu dan melepaskan talinya. Dengan tersenyum, Mudok mengatakan muridnya mampu bertahan dan ia pun jatuh pingsan. Episode 2 pun berakhir. Lanjut episode 3.